Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun tahapan dari segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas dengan teori kontrol yang pertama adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Selanjutnya tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Dengan teori kontrol yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya tahapan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dengan teori kontrol yang pertama, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian yang kedua adalah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, seperti itulah 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Sudah istirahat, Fitri? Sudah makan? Ya. Tadi Ibu dengar laporan dari Pak Gasta bahwa Sevin itu datang terlambat ke sekolah, kemudian tidak mengikuti pelajaran agama. Benar itu, Sevin? Benar, Ibu. Ya. Kalau boleh tahu ya, Sevin, sudah berapa kali Sevin terlambat ke sekolah dan tidak mengikuti pelajaran agama? Benar, Ibu. Baik, sudah 5 kali. Bagaimana menurut Sevin, kalau terlambat ke sekolah dan tidak mengikuti pelajaran agama itu kesalahan atau tidak? Ya, baik Sevin. Berbuat kesalahan itu sebenarnya manusiawi, karena setiap orang pernah melakukan kesalahan, Sevin. Dan yang paling penting, kita mau belajar dari kesalahan yang telah kita buat. Bisa, Sevin? Ya, sekarang kita akan mencari solusinya. Ibu akan membantu Sevin untuk mencari solusi dari permasalahan yang Sevin hadapi. Mau tidak, Sevin? Mau, Ibu. Iya, kalau boleh tahu, apa alasan Sevin sampai terlambat datang ke sekolah? Tidur terlambat. Memangnya selama ini Sevin itu tidur malamnya jam berapa? Jam 11. Kemudian apa yang Sevin perbuat sampai tidurnya itu sampai jam 11? Masih buat apa? Masih main game Free Fire sampai jam 11. Ya. Baik, Sevin, apakah terlambat datang ke sekolah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, Sevin? Tidak. Baik, Sevin. Kalau terlambat ke sekolah, kalau begitu keyakinan kelas mana yang Sevin sudah langgar? Iya, baik keyakinan kelas itu yang Sevin sudah langgar itu adalah disiplin. Kalau begitu, menurut Sevin, disiplin itu penting atau tidak, Sevin? Penting karena saya bisa datang tepat waktu ke sekolah dan menghargai waktu. Iya, baik Sevin. Ya, karena dengan menghargai waktu itu sangat penting. Kita dilatih untuk menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, menghargai bapak, menghargai mama, atau menghargai teman yang ada di sekolah. Terus ada tugas yang diberikan itu juga tidak terlalu banyak dan melatih rasa kepedulian terhadap sesama kita. Kalau begitu, Sevin, bagaimana? Saya mendesak Ibu karena sudah terlambat datang ke sekolah. Saya minta maaf, Ibu. Iya, baik Sevin. Meminta maaf itu sudah bagus. Menurut Sevin, apa yang harus dilakukan agar tidak terlambat ke sekolah? Tidur tepat waktu
dan tidak main game Free Fire, Ibu. Iya, baik. Sekarang, Sevin sudah temukan solusinya. Benar tidak? Benar, Ibu. Iya, supaya tidak terlambat lagi ke sekolah. Setelah itu, Ibu akan memanggil orang tua dari Sevin untuk datang ke sekolah. Kemudian kita akan bekerja sama dengan orang tua dari Sevin untuk membantu Sevin mengingatkan supaya Sevin tidak main lagi HP. Kemudian tidurnya itu tidak terlambat sehingga datang ke sekolahnya itu datang ke sekolahnya itu tepat. Bisa Sevin? Iya, terima kasih Sevin. Selamat pagi Freya. Selamat pagi, Ibu. Sudah istirahat? Sudah, Bu. Sudah makan Freya? Sudah, Bu. Ya, baik Freya. Kira-kira mengapa Ibu panggil Freya ke ruangan dulu? Karena saya makan di dalam kelas pada saat jam pembelajaran. Ya, benar sekali Freya. Karena Freya makan jajan di dalam kelas pada saat pembelajaran. Sekarang Ibu mau tanya, kira-kira makan di dalam kelas itu perbuatan yang benar atau yang salah Freya? Yang salah. Iya, semua manusia juga itu membutuhkan makan Freya. Nah, tapi ibu juga kalau lapar pasti ibu akan mencari makan. Tapi kita harus tahu waktunya kapan, di mana kita dan waktu yang tepat untuk makan. Ya. Ibu mau tahu mengapa Freya makan di kelas pada saat jam pembelajaran? Karena saya lapar. Karena lapar. Tadi pagi tidak sarapan Freya? Tidak. Kenapa Freya tidak sarapan tadi pagi? Karena bangun terlambat. Bangun terlambat. Kalau ibu boleh tahu, Freya tadi malam tidurnya jam berapa? Jam 10. Jam 10. Baik Freya. Kalau Freya tidak makan lagi di dalam kelas, besok itu Freya harus buat apa? Makan pagi. Makan pagi. Ya baik. Masih ingat tidak dengan kita punya kesepakatan kelas Freya? Masih, Bu. Coba yang pertama Freya, Menghargai teman. menghargai teman. Yang kedua, Belajar. yang ketiga, Tidak makan di kelas pada saat pembelajaran. pada saat pembelajaran. Ya, ketika Freya makan di kelas, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas Freya? Tidak. Tidak. Baik. Ibu tidak akan marah dan menghukum Freya, tapi ibu bantu untuk mencari solusi agar Freya tidak makan lagi di dalam kelas. Bisa Freya? Bisa, Ibu. Iya, baik. Apa yang harus Freya lakukan agar tidak makan lagi di kelas pada saat jam pembelajaran? Makan pagi, tidur tepat waktu. Iya, makan pagi dan tidur tepat waktu agar tidak terlambat ke sekolah. Ya, baik. Freya, kapan Freya akan memulai untuk tidak makan lagi di dalam kelas pada saat jam pembelajaran? Sekarang Sekarang, baik. Apakah bisa Freya? bisa, Ibu. Iya, kita tos dulu, pintar. Jadi baik Freya, ibu mau Freya itu bisa menjadi anak yang punya tanggung jawab, jujur, taat aturan, pintar. Berarti mulai hari ini Freya bisa berubah. Bisa, Ibu. Iya, terima kasih Freya. Terima kasih, Ibu. Iya. Selamat siang semua. Perkenalkan nama saya Franciscus Sastrono. Nama panggilan saya Fifrin. Ini kelas 2 SD, SDI Dolumolo. Ucapan terima kasih kepada Ibu Guru karena bisa bekerja sama untuk menemukan solusi dari masalah yang telah saya lakukan. Semoga saya bisa datang tepat waktu. Terima kasih, Ibu. Kenalkan, nama saya Elizabeth Freya Amelia Moi, biasa dipanggil Freya, kelas 2. Perasaan saya sangat senang karena dapat membantu menyelesaikan masalah, yaitu makan di kelas pada saat pembelajaran.